Di antaranya adalah menyebarkan rahasia ranjang. Menyebarkan rahasia ranjang. Saya nggak tahu apakah ini bisa terjadi di Indonesia atau mungkin tidak terjadi, saya tidak tahu. Tapi ini kalau ada penjelasannya dan hadis Nabi SAW secara tegas melarang ini, berarti bukti bahwa ini ada kan ya? Ada. Bisa jadi seorang perempuan yang baru menikah, dia ceritakan urusan ranjangnya kepada teman perempuannya yang lain. Bisa terjadi atau tidak? Bisa. Begitu juga dengan pengantin laki-laki. Kemudian urusan ranjangnya, malam pertamanya, malam keduanya, malam seterusnya. Lalu kemudian di atas ranjangnya itu dia ceritakan seperti apa, seperti apa, seperti apa. Dia ceritakan kepada temannya. Ini terjadi. Tapi wallahu alam, apakah ini ada terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Wallahu alam, karena ini belum pernah saya dengarkan ada orang bercerita langsung kepada saya. Tidak pernah ada. Makanya saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah mereka segan atau apa. Wah, nggak mungkin lah Ustadz. Masa ada orang yang jamaah yang cerita itu kepada Ustadz. Malulah mereka gitu. Tapi saya nggak tahu, makanya apakah ada ini di tengah-tengah masyarakat yang mereka melakukan hubungan ranjang dengan istrinya, lalu kemudian setelah itu di siang hari dia bertemu dengan temannya, dia ceritakan itu gitu pada temannya. Ibu pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar juga ya? Ya makanya saya nggak tahu nih apakah ada di tengah-tengah kita atau apa, saya nggak tahu. Tapi hadis larangan itu ada. Hadis yang melarang itu ada, menunjukkan bahwa perkara itu ada. Cuma mungkin ya karena ibu-ibu ini temannya para solehat-solehat semua. Jadi ya perkara yang terlarang ini nggak mungkin lah diceritakan gitu. Karena memang dia tahu ini nggak boleh. Beda dengan kalau kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang apa namanya? Apa bahasanya? Para bangsat, apa? Apalah namanya itu yang tidak soleh lah ya. Bahasa halusnya, orang-orang yang tidak soleh, itu hal yang biasa aja itu yang diceritakannya. Hal biasa. Bahkan kadang dia bermegah-megahan, bukan bermegah-megahan, menampilkan, bahkan berbangga-bangga gitu. Sampai Masya Allah, sampai ada yang membuat satu konten malam pertama. Memang, mohon maaf, memang hubungan ranjangnya tidak disorot. Cuma apa yang dilakukan dari masuk kamar itu, kemudian ngapain sebelumnya, lalu kemudian setelah itu nanti di skip sama mereka, lalu setelahnya ngapain, tidur-tiduran di kasurnya, itu juga dijadikan konten gitu. Nanti di-upload di YouTube. La haula wala quwata illa billah. Udah tidak ada rasa malu. Udah tidak ada rasa malu. Padahal perbuatan itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti perbuatan setan perempuan dengan setan laki-laki. Itu adalah perbuatan setan. Lihat, kita bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan cuma sekedar terjemahannya saja karena waktu yang membatas kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Asma binti Yazid. Jadi suatu ketika Asma ini mendampingi Rasul SAW. Ada di sekitar Rasul SAW lah. Nah ketika itu Asma melihat ada segerombolan perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki memang. Terpisah. Lalu kemudian setelah Rasulullah melewati dua kelompok tersebut. Laki-laki terpisah dengan perempuan. Perempuan juga satu kelompok dengan perempuan yang lainnya. Lalu kemudian Asma mengatakan kepada Rasulullah SAW. Kata Asma, ya Rasulullah, apakah mereka kumpul-kumpul itu tidak menceritakan hubungan intim mereka di atas kasur? Kata Rasulullah, ya saya nggak tahu gitu. Coba ditanyakan ke mereka gitu. Coba tanyakan mereka. Lalu orang-orang yang tengah berkumpul tadi pun terdiam gitu. Ketika ditanyakan itu semua mereka terdiam gitu. Lalu Asma langsung berkata, ya Rasulullah, demi Allah, sungguh mereka semua telah melakukan itu, telah bercerita gitu. Laki-laki sama teman-temannya laki-laki menceritakan hubungan intimnya dengan istrinya semalam. Perempuan juga cerita dengan suaminya gitu. Cerita itu
Itu mereka lakukan ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Janganlah sekali-kali kalian melakukan hal itu, wahai para sahabat. Sesungguhnya perbuatan itu sama dengan setan laki-laki yang berhubungan intim dengan setan perempuan di tengah jalan. Di tengah jalan. Bayangkan kalau tengah jalan itu kan tempat orang lalu lalang kan ya. Sementara orang-orang sekitarnya melihat apa yang dilakukan oleh keduanya. Itu perbuatan menceritakan urusan ranjang semalam dengan temannya itu sama seperti seakan-akan dia berhubungan dengan istrinya di tengah jalan dan dilihat oleh orang banyak. Nggak ada ubahnya seperti binatang gitu. Itu sama saja seperti perbuatan lebih parah daripada binatang. Kalau binatang ya mungkin nggak ada malu karena memang dia nggak punya akar pikiran gitu. Beda dengan manusia. Ini manusia kalau sudah melakukan hal itu, Ustaz, nggak mungkin dia melakukan itu di tengah jalan. Iya, nggak mungkin. Tapi itu lebih parah. Bisa lebih parah dia lakukan tatkala dia melakukan dengan istrinya di tempat tertutup, di kamarnya. Tapi dia ceritakan kepada orang lain. Karena itu seperti setan laki-laki dan setan perempuan berhubungan intim di tengah jalan. Itu perkara yang sangat dimurkahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk orang yang seperti itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Kata Rasulullah, itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Kata Nabi SAW, manusia yang paling jahat, manusia yang paling jelek dan buruk di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang dia datangi istrinya, begitu juga sebaliknya istri mendatangi suaminya, artinya berhubungan intim di kamarnya, lalu kemudian dia share rahasia itu kepada orang. Dia ceritakan kepada orang lain, kepada siapapun itu. Nggak ada kebutuhannya. Dia cuma hanya sekedar ingin berbangga-banggahan doang gitu. Nggak ada kebutuhannya. Kecuali memang ada kebutuhannya. Kalau nggak ada kebutuhannya ngapain itu diceritakan pada orang lain? Haram hukumnya. Ini perbuatan dosa.